suatu hubungan itu akan ada rasa kalau saling mencintai. Hubungan itu akan ada rasanya kalau saling menerima. Memang mempunyai rasa yang bisa dirasakan gitu. Ya karena mencintai itu indah, dicintai juga indah. Jadi saling cinta itu adalah hal yang terindah. Namun apakah kau tahu, aku hanya ingin mencintaimu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Tia Subiakto. Profesi saya aslinya sebagai penata musik film. Sebenarnya karir bermusik saya itu dimulai dari tahun 97 ketika saya sedang kepengen banget kuliah musik, tapi ayah saya bilang udah deh mendingan kamu ngerjain jingle aja gitu. Ya udah, akhirnya di tahun 97 aku menjadi jingle maker istilahnya, jadi pembuat musik jingle. Setelah itu memang ada suatu project yang membawa saya menambah profesi di tahun 98 menjadi konduktor. Pada waktu itu saya adalah seorang konduktor berusia 19 tahun, kan tahun 98 ya, 19 tahun. Setelah itu punya orkes namanya TNT Orkestra. Kita konser bareng terus selama berkali-kali ya, mengiringi beberapa artis-artis ibu kota yang tersohor sekali. Terus akhirnya di tahun 2005 saya memutuskan untuk membuat studio sendiri. Di tahun 2005 membuat studio sendiri, kemudian setelah jeda karena memang belum ada proyek yang jalan, karena ya dan lain-lain lah ya. Di tahun 2007 akhirnya saya memasuki dunia perfilman. Di situ film pertama saya adalah Sang Dewi. Pada waktu itu sutradaranya Mas Dwi Ilalang. Setelah itu saya berjumpa sama Mas Hanung Bramantyo di film kedua Ayat-Ayat Cinta gitu. Setelah itu, setelah dua film itu dan setelah saya mendapat penghargaan penata musik film terpuji di Festival Film Bandung pada waktu itu, akhirnya saya terus berkarya di dunia musik film sampai kalau dihitung-hitung sekarang itu 13 tahun aku berkarya di dunia musik film, dan 25 tahun depan 25 tahun aku berkarya di dunia musik. Sebenarnya cukup simpel sih alasannya. Sebenarnya aku lupa merilis ini di awal-awal. Karena masternya sendiri itu selesai di tahun 2007-2008 ketika, atau sebelum itu ya aku juga lupa ya, soalnya udah lama banget kan. Jadi kayak ketika waktu aku memang belum ada project sama sekali, terus udah gitu aku benar-benar nulis apa segala macam, produksi sendiri, bikin musik sendiri, semua sendiri kecuali mixing dan mastering. Jadi mixing dan masteringnya ini digarap oleh sound engineer senior namanya Mas Hari Widodo. Dulu beliau biasa menjadi sound engineer Triple M. Sekarang beliau sudah almarhum. Dan ya udah akhirnya karena udah lupa kan kerjaan dia, akhirnya banyak gitu. Oh iya ya, begitu buka-buka lagi, oh iya aku punya single ini nih gitu. Sampai suatu hari aku berjumpa sama seorang musisi senior yang legend banget gitu ya, namanya Mas Era Monosukaryo. Beliau pemain piano yang legend lah ya, terkenal dengan dia leadernya band Spirit ya, Spirit Band. Nah, aku lagi ngobrol-ngobrol terus aku kasih tunjuk gitu. Iya aku tuh baru nemu ini nih, ternyata ketemunya di link cloud gitu. Zaman dulu banget gitu. Jadi ya udah akhirnya aku aku play. Begitu aku play, Mas Era kaget gitu. Hah, ini rilis aja sekarang, rilis. Hah, yang bener. Oh, suaranya begini. Enggak, ini rilis aja. Ya udah, akhirnya
aku hubungi agregator yang biasa kerja bareng sama aku. Kemudian aku bikin artworknya sendiri. Jadi yang cater itu aku foto sendiri. Terus udah gitu untuk ukurannya berapa kali berapa segala macam, ya udah pokoknya diikutin aja tata cara pembuatan artwork untuk sebuah single. Aku ikutin, terus aku pelajari gitu ya. Oh begini toh. Terus udah gitu ya udah, alhamdulillah dapet tanggal rilisnya itu di akhir November. Jadi alhamdulillah tanggal 25 November kemarin sudah rilis gitu. Itu akhirnya sekalian aja aku rilis untuk memperingati 25 tahun bermusik. Jadi sebenarnya sejarahnya adalah aku waktu pas membuat studio sendiri itu di tahun 2005, maaf. Waktu pas aku membuat studio sendiri di tahun 2005 itu kebetulan aku memang sedang mengalami perceraian di pernikahan pertama gitu. Memang ada beberapa rasa yang aku tuh kok kayaknya waktu itu tuh aku inget-inget gitu. Terus oh iya gini ya rasanya. Nah udah itu terbesit lah untuk menulis lirik dan kemudian founding the melody gitu ya, menciptakan melodinya. Ya udah abis itu langsung direkam. Kalau hubunganku itu sebenarnya aku ingin cerita tentang nggak tahu ya, mungkin so called fake relationship. Jadi mungkin gini, suatu hubungan itu akan ada rasa kalau saling mencintai. Hubungan itu akan ada rasanya kalau saling menerima, memang mempunyai rasa yang bisa dirasakan gitu. Nah, kalau ada juga relationship yang ya udah, gue nggak ada rasa gitu, misalnya ya gue nggak ada rasa, tapi ya udah depan orang-orang tuh kayaknya mesra, senyum kayak gitu-gitu. Padahal mah ya iya. Nah tapi memang sih itu ada berbagai macam jenis hubungan. Kebetulan memang aku sedang menggambarkan si fake relationship itu gitu. Nah tapi memang kalau ngedengerin lirik depannya gitu, kalau itu memang prinsip pada umumnya kalau orang nggak cuma laki, nggak cuma perempuan, pokoknya setiap orang atau setiap makhluk gitu misalnya, kita ketemu pasti misah gitu kan, ketemu untuk misah lagi kayak gitu. Jadi itu adalah logika realita kehidupan gitu. Satu-satunya yang membedakan adalah ini bukan pesanan klien. Udah gitu aja. Karena kan selama 25 tahun ini aku memang menghandle beberapa project jingle itu pesanan klien. Musik film pesanan klien, terus apalagi tim song pesanan klien. Ya nggak apa-apa sih, itu kan, tapi itu melatih aku untuk bisa bisa melihat sisi segmentasi mana gitu, segmentasi target market dan segala macam. Ternyata itu kita sebagai musisi harus mempertajam itu. Jadi kalau misalnya kita akhirnya membuat musik yang nggak diminta sama klien, aka music sendiri gitu, jadi kita udah tahu, oh aku mau bicara sama segmentasinya perempuan yang sedang galau, perempuan dengan umur sekian sampai sekian. Ya udah, aku produksi musiknya berdasarkan itu gitu. Bertemu hanya untuk berpisah lagi, bercinta
aku tuh senang bagian ref. Bagian refnya tuh begini. Namun apakah kau tahu, aku hanya ingin mencintaimu, yang aku mau hanyalah cinta yang selama ini ku cari, tulus darimu. Gitu. Danke, arigato, terima kasih. Kenapa Mbak suka bagian refnya? Ya karena mencintai itu indah, dicintai juga indah. Jadi saling cinta itu adalah hal yang terindah. Sebenarnya kan single yang akan aku rilis tuh bukan cuman hubunganku saja. Jadi setelah hubunganku, insya Allah di awal tahun depan akan ada kejutan lagi, another single dari aku. Sebenarnya lebih kepada yang pertama, sebagaimana kalau misalnya kita ketahui di dunia literasi atau dunia kepenulisan gitu ya, apa yang kita tulis itu meninggalkan legacy. Jadi begitu juga dengan lagu itu meninggalkan legacy baik untuk para pendengar di semua generasi. Kita nggak pernah tahu karena fashion dari genre musik yang disukai oleh masyarakat gitu ya, yang tren gitu, itu kan biasanya muter gitu, ngikutin misalnya kayak oke, sekarang yang atas pop, tiba-tiba nanti balik lagi ke hip hop, tiba-tiba balik lagi, loh, oh ada hip hop metal gitu, kayak gitu-gitu. Nah itu yang buat aku sendiri nggak apa-apa, kita berkarya aja, kita bikin musik aja gitu. Nanti pun juga setiap musik yang kita yang kita produce pasti akan ada pendengarnya kok gitu. Pasti akan ada yang mau mendengarkan. Yang penting voice-nya tuh jelas gitu. Kalau melalui lagu ini kita mau bercerita tentang apa gitu sih. Bagus sih Mbak. Dan terbukti nih Mbak di YouTube sendiri ini berarti udah hampir mau 2 minggu. Ini sudah menembus lebih dari 5.000 viewers nih Mbak. Enggak sih, aku nggak ngerti. Pokoknya aku bikin, udah lama nggak ini, ya udah aku rilis aja gitu. Dan tiba-tiba diterima oleh masyarakat, ya udah, yang penting aku cuma mengkomunikasikan kepada sahabat, kepada teman-teman dan lain-lain bahwa oke, I have a song now dan ini adalah singleku yang pertama gitu. Jadi teman-teman, single perdana saya, Hubunganku, bisa didengarkan di semua digital platform, bisa didengarkan di Spotify, kemudian bisa didengarkan di YouTube, kemudian bisa didapatkan juga di Apple Music, iTunes Store, Amazon Music, Deezer, dan Tidal.